Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Desli. Dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ada tamu undangan. Halo Kak Destin. Halo Kak Des. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas terkait nilai-nilai Pancasila. Dan di sini ada Kak Restin. Mungkin sebelumnya Kak Restin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, halo teman-teman semua, salam Pancasila. Perkenalkan, nama lengkap saya Dora Restin Monika Bala. Teman-teman boleh panggil saya Restin. Saya dari Universitas PGRI Negeri Malang dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini saya diundang oleh Kak Des untuk berdiskusi bersama teman-teman semua. Terima kasih ya Kak Des. Ya. Jadi Kak Restin, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan baik ya Kak Des. Hari ini juga gembira sekali karena kali ini kita berdiskusi bersama, apalagi sama teman-teman semua. Dan kali ini boleh ketemu lagi sama Kak Des. Tentunya pasti gembira sekali ya Kak Des. Ya. Bagaimana perkuliahannya Kak Restin? Ya aman lah Kak Des. Akhir-akhir ini mungkin tugasnya saja yang bikin pusing lah Kak Des. Itulah perkuliahannya Kak. Itulah, Kak. Jadi kakak tadi ngomong-ngomong kakak dari prodi pendidikan kewarganegaraan ya kak? Benar sekali. Ya pasti itu terkait Pancasila ini ya biasa-biasa aja sih kan. Jadi kemarin pada 1 Juni itu kan kita ada memperingati hari lahir Pancasila kan kak. Jadi itu the point aja ya kak ya. Siap. Ya ngomong-ngomong terkait nilai-nilai Pancasila, apa sih yang kakak ketahui tentang Pancasila? Jadi kalau berbicara soal Pancasila nih ya Kak Des, tentunya pasti besar ya, luas sekali tentang Pancasila. Tetapi kali ini saya cuma mau menjelaskan sedikit saja pada teman-teman agar teman-teman tidak pusing dan teman-teman harus akan pengetahuan dan mau cari sendiri apa sih itu Pancasila gitu Iya, kan ya. betul. Kalau berbicara soal Pancasila, tentunya Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa kita ya. Tentunya Pancasila diartikan dari 2 kata, yang pertama panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas, yang berarti Pancasila merupakan 5 asas yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dari pada keterangan ini atau pengertian ini kita bisa ambil tali merahnya ya, Iya. benang merahnya bahwa Pancasila merupakan asas di mana menjadi pedoman untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk bagaimana sih kalau kita melakukan ini? Oh, tentunya pasti ada kaitannya dengan Pancasila nih Kak. Gitu. Jadi Pancasila sebenarnya kalau dalam artian kecil ya atau sempit ya bisa dikatakan seperti itu ya Kak. Oh jadi seperti itu terkait Pancasila ya kak? Itu dalam lingkup kecil ya Kak. Oh iya. Oke, jadi tadi kan kita sudah berbicara tentang Pancasila. Jadi ada sedikit sebanyak yang sudah dijelaskan tadi apa itu Pancasila, dari panca, dari silanya apa. Terus pasti dalam Pancasila kan kak pasti ada nilai-nilai ya kan? Ya. Jadi apa aja sih nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu? Kalau berbicara soal nilai-nilai ya, Iya. pasti teman-teman yang nonton nih pasti tahu lah. Gak mungkin diragukan lagi soal Ya, nilai betul. ini. Dan kali ini Kak Des kebetulan Kak Resden lagi bawa salah satu media pembelajaran nih yang mungkin bisa bikin teman-teman lebih paham sih apa itu nilai-nilai. Oh iya Jadi kak. kali ini Kak Resden ada buat media sederhana lah buat teman-teman semua paham tentang nilai-nilai Pancasila. Mungkin kita bisa buka ya, ini kayak sejenis buku tetapi di dalamnya Kak Restin buat kayak bingkai-bingkai yang kayak Sangat gini. kreatif ya kak Restinnya ya. Itulah Kak, biar para generasi muda juga terpicu gitu, kayak maulah aduh kok Kak Restin bisa sendiri, maunya kayak gitu. Iya itu lah. Jadi kalau kita berbicara soal nilai-nilai, yang pertama tentunya ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, dimana pada nilai yang pertama ini itu dilambangkan oleh bintang, yang mana kita tahu bintang itu kan pasti tinggi di langit ya, itu yang melambangkan Tuhan, bahwa Tuhan itu tinggi sekali. Dan kita sebagai umat tentunya diwakili oleh agama-agama, keyakinan, kepercayaan kita masing-masing. Dan pada sila ini mau menjelaskan bahwa kita semua punya agama tentunya, kita semua punya keyakinan, kita semua punya iman. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa dari semua perbedaan yang ada, kita itu satu. Semua agama pasti mengajarkan tentang cinta kasih, tentang bagaimana sih kita mengasihi sama kita, bagaimana kita bertoleran untuk agama-agama lain. Dan dari situ sebenarnya kita perlu menjunjung tinggi nilai ketuhanan ini agar tidak ada perpecahan di antara kita. Karena kalau berbicara soal agama pasti sensitif ya Kak. Sangat sensitif, Kak. Ya. Dan mungkin yang kedua itu ada sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
pada sila kedua ini dilambangkan oleh rantai. Pasti teman-teman tahu kenapa sih pada sila kedua ini dilambangkan oleh rantai. Berarti ini kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia Ya, betul. dan harus beradab ya kayak. Apalagi kalau kita ini sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan saja berkemanusiaan, beradab, Ya. apalagi kita sebagai seorang yang berpendidikan. Dan pada sila kedua ini sangat-sangat mau memberi refleksi pada kita bahwa kita sebagai manusia harus bisa menghargai orang, harus bisa menghormati orang, harus bisa menjunjung tinggi moralitas, harus bisa menjunjung tinggi kayak harus bisa beradab lah, harus bisa menghargai. Dan kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kalau kita berbicara soal persatuan, tentunya teman-teman semua pasti tahu kita sudah merdeka nih. Pada masa-masa dulu, pada masa-masa perjuangan, para pahlawan kita mereka memperjuangkan tentang kemerdekaan, di mana kita dulu pernah dijajah oleh negara-negara, oleh bangsa-bangsa lain. Dan pasti teman-teman berpikir bahwa kita sudah merdeka semerdeka-merdekanya, tapi perlu teman-teman tahu bahwa kita masih baru ada di depan gerbang kemerdekaan, dan dari situ kita sebagai generasi muda harus bisa memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan dari sini menunjukkan persatuan, yaitu common agreement ya teman-teman. Dan tentunya dari persatuan ini yang awalnya dipicu oleh ketuhanan tadi, oleh kemanusiaan tadi yang dibuatkan untuk persatuan itu. Dan yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini digambarkan atau dilambangkan oleh bangkang, di mana kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dari sini kita paham bahwa kita ini negara demokrasi ya Kak ya. Iya, benar. Walaupun dari kita memiliki asas atau ideologi kita adalah Pancasila, tetapi kita adalah negara demokrasi yang mana di dalam berdemokrasi itu kita harus ada musyawarah mufakat, dimana kalau seandainya jangan dalam lingkup besar kada sih ya, kalau di dalam kelas kita mau pilih ketua kelas nih contohnya, pasti kan kita ada musyawarah mufakat, siapa nih nanti yang mau jadi ketua kelas, pilih ini contohnya Kak Des nih yang jadi ketua kelas atau Kak Resti nih, itu kan pasti ada musyawarah mufakat, dan itu yang dilambangkan pada sila 4. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kenapa sih ini menjadi terakhir, bahwa jika kita sudah mencakupi semua 4 sila ini, maka kita harus bisa mencakupi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan dari sini kita sebagai generasi muda patutnya memberi suatu keadilan bahwa kita semua ini sama di mata Tuhan, kita sama di mata hukum. Oleh sebab itu marilah kita memberikan keadilan yang senyata-nyatanya, keadilan yang sesungguh-sungguhnya, agar apa yang kita perjuangkan, cita-cita bangsa kita bisa terwujud ya Kak Des ya. Mungkin ini ya teman-teman, untuk sila-silanya, untuk lambang-lambang sila-silanya apa-apa saja. Kalau sila kelima kan ini padi dan kapas, dan ini yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya kita mempunyai 5 nilai-nilai Pancasila, dan itu yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tepuk tangan dulu ya, sangat kreatif ya Kak Restinya. Bagus ya bukunya Kak, sangat baik, sangat bagus, kreatif sekali Kak Resti. Jadi begitu teman-teman. Jadi yang sudah dijelaskan Kak Resti tadi itu adalah nilai-nilai dalam Pancasila. Tadi itu ada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya mau bertanya lagi Kak. Kan tadi itu sudah membahas tentang nilai-nilai ya di dalam Pancasila. Jadi saya mau tanya Kak, bagaimana sih kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tadi itu pada kehidupan kita sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau berbicara soal pengimplementasian atau bagaimana sih cara kita untuk mentindaknyatakan atau membuat aksi nyata terkait dengan nilai-nilai yang ada. Yang pertama tentang ketuhanan. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kita ini memiliki agama atau kepercayaan masing-masing. Mungkin agama yang dipercaya atau yang sudah disahkan oleh negara kita yaitu ada 6 agama. Yang pertama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan dari sini kita paham bagaimana sih cara pengimplementasiannya. Ya begitu, dengan cara kita bertoleransi. Contohnya nih, Kades dari agama Muslim, tentunya Karestin dari Katolik. Contoh kalau seandainya ada azan, ya Karestin sebagai yang non-Muslim harus sebenarnya mengajak, ayolah Kades sholat, mengingatkan begitu.
biar nanti kades tidak putus sholatnya. Begitupun dengan kadestin, kalau seandainya kadestin mau ke gereja nih, jangan dihalangi dong, nanti ayolah kades ke gereja. Itu kan contoh sederhana bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai itu yang ketuhanan ya. Yang kedua tentang kemanusiaan, bagaimana sih cara kita memanusiakan manusia itu. Contohnya kayak saya tidak menganggap rendah kades, contoh kades punya kemampuan public speakingnya mungkin belum terlalu ya, bukan berarti saya kamu tuh gimana sih gini kan, tapi gimana sih cara kita menghargai dia, bagaimana sih kita memanusiakan dia bahwa dia tuh sama seperti kita, cuman masih butuh proses untuk belajar lagi. Dan semua apa untuk belajar itu kan butuh proses ya untuk menjadi lebih baik lagi kan. Dan yang ketiga kan persatuan Indonesia. Ya persatuan itu muncul daripada yang kami jelaskan bahwa kalau seandainya kita membenarkan semua agama, pasti tidak ada persatuan di situ. Jadi oleh sebab itu ya cara satu-satunya kita harus bisa menghargai sesama kita agar tidak ada perpecahan. Yang ada persatuan itu sendiri kan guys. Yang berikut adalah kerakyatan ya, kemusyawaratan mufakat tadi yang keempat, dimana kayak contoh implementasian itu yang sampai saya katakan tadi bahwa contohnya seperti dalam kelas atau kalau seandainya kita sebagai mahasiswa di pemilihan BEM atau tidak kalau seandainya yang sudah kerja, contohnya seperti ikut apa ya, RT, RW itu yang paling lingkup kecil ya kades ya. Betul. Nah itu kan pasti ada musyawarah mufakat di mana kita semua berkumpul di salah satu tempat, terus kita memusyawarahkan mana nih yang layak untuk jadi pemimpin, mana nih yang harus begini, mana itu kan pasti butuh musyawarah mufakat bersama. Yang terakhir itu keadilan sosial, di mana kalau kita mau mencapai keadilan sosial ya pengimplementasiannya harus sama rata. Istilahnya orang bilang ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang bisa kita katakan bahwa keadilan sosial, di mana janganlah kita merendahkan sesama kita, tetapi kalau seandainya mereka yang punya kedudukan lebih tinggi, cobalah lihat orang-orang yang di bawah. Itu kan salah satu tindak nyata bahwa oh adil nih, walaupun mereka paling tinggi kedudukannya, tapi masih ada rakyat yang lebih tinggi sebenarnya kedudukan daripada mereka. Itu yang sebenarnya contoh implementasian dalam lingkup yang kecil ya. Kalau lingkup yang besar pasti sangat luas sekali kalau kita berbicara soal bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi seperti itu ya Kak, untuk kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Nah Kak, tadi kan kita sudah membahas tentang dari apa itu Pancasila, nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan. Kan saya mau bertanya Kak, sekarang yang bisa kita lihat Indonesia saat ini kan kayak banyak konflik, entah itu dari konflik keagamaan, terus persatuan, ketidakadilan. Jadi menurut Kak Restin nih, pandangan Kak Restin terkait permasalahan-permasalahan itu seperti apa Kak? Kalau berbicara soal itu, ini sebenarnya beban moral sekali ya untuk kita para generasi muda, bukan cuma untuk kades, bukan untuk cuma Kak Restin saja, tetapi untuk kita semua, bahwa kita ketahui akhir-akhir ini kita banyak sekali konflik di negara kita sendiri. Contohnya seperti keagamaan. Kalau kita berbicara soal ini sangat sensitif ya, sensitif sekali ya Kak Resti. Bahkan kalau kita berbicara banyak kasus sekarang soal keagamaan menurut saya, tentang keadilan, tentang perpecahan dan lain sebagainya. Bagaimana sih tanggapan Kak Restin terkait hal ini? Sebenarnya Kak Restin sedih ya kayak, apalagi kita ketahui bahwa negara kita ini negara yang multikultural, di mana banyak sekali perbedaan mulai dari suku, ras, bahasa, dan lain sebagainya, yang sebenarnya tidak bisa membenarkan salah satu pihak gitu. Tetapi bagaimana sih caranya kita, atau bagaimana sih pandangan kita terhadap perbedaan ini? Dan sebenarnya itu sangat nyata di dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentunya teman-teman pasti tahu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan itu yang sebenarnya perlu kita pahami, sebenarnya perlu kita mengerti apa sih maksud dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yaitu kita berbeda-beda, kita tidak bisa mempungkiri bahwa oh Kak Restin putih nih, atau Kak Restin putih nih, Kak Restin hitam dan sebagainya, kan itu tidak bisa pungkiri, itu warna kulit kita dan kita punya ciri khas yang berbeda. Itu yang menunjukkan kita punya kekhasan gitu dari negara kita. Justru kita patutnya bangga ya teman-teman bahwa di Indonesia itu kaya sekali akan keberagaman.
beda dengan negara-negara lain. Ini kita bukan berbicara soal menjatuhkan atau apa ya teman-teman, tetapi sebenarnya kita patut bangga sebagai warga negara Indonesia, karena kalau kita lihat banyak loh orang-orang barat yang mau ke Indonesia ya kayak betul. dengan berbagai kebudayaan kita, dengan berbagai bahasa kita yang walaupun satu tanah ini, tetapi kita satu negara ini, tapi kita punya bahasa yang berbeda-beda. Dan menurut saya itu sebenarnya tidak bagus ya, sangat-sangat tidak etis kalau kita berbicara soal bagaimana orang membenarkan salah satu sisi saja. Dan sebenarnya itu yang menjadi konflik daripada persatuan itu, perpecahan itu, dan dari situ yang ketidakadilan. Sebenarnya tadi kita berbicara soal keadilan itu kan kita sama di mata Tuhan, kita sama di mata hukum, kita mempunyai hak yang sama untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang menurut kita baik, walaupun hak kita dibatasi oleh hak orang lain, gitu kan. Tetapi kita punya hak yang sama. Dan dari situ sebenarnya kita paham kita ini manusia yang harus memanusiakan manusia, dan kita harus punya adab kan terhadap orang. Tidak mungkin kita merasa bahwa diri kita ini benar, seutuhnya benar dan lain Nobody is perfect ya guys. ya, benar itu sekali, benar sekali menurut Kades. Dan itu menurut saya kayak sedih lah Kades, kayak kenapa sih harus kayak gitu, kenapa sih nggak sama-sama merangkul bahwa kita ini satu loh, kita ini bersaudara. Dan harapannya dari persoalan-persoalan yang kita lihat di sosial media dan lain sebagainya, saya mau mengajak teman-teman untuk janganlah kita seperti itu. Biarlah orang-orang di luar sana yang mungkin belum paham tentang Pancasila, belum paham tentang perbedaan, dan harapan saya kita yang sadar tentang itu, generasi muda yang paham tentang Pancasila, yang paham tentang perbedaan itu, bisa merangkul, bisa mempengaruhi mereka untuk sama-sama kembali membangun persatuan itu, sama-sama bisa mengartikan kembali semboyan negara kita itu, guys. Mungkin dari Karis itu saja dulu ya, kayak. Padahal negara kita tuh berbeda-beda pulau, beda-beda negara yang satu, Istimewa sekali Indonesia itu, bahasa ya. yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Bagus sekali negara Indonesia ini ya. Sekarang saya punya pertanyaan terakhir nih Kak, kayaknya menarik ya pertanyaannya nih. Kan sekarang nih anak-anak muda sekarang nih kan yang bisa dikatakan adalah generasi Z gitu, generasi zaman modern. Nah sekarang anak muda zaman sekarang ini sangat terkait dengan dengan budaya luar ya, sangat terikat bisa dikatakan dengan budaya-budaya luar. Jadi bagaimana pendapat Kak Restin, dan apa sih pandangan dari Kak Restin terkait itu, dan gimana caranya agar kita dapat meyakinkan mereka bahwa kebudayaan kita itu adalah budaya yang bagus loh, maksudnya apalagi budaya kita itu bagus, berbagai kebudayaan gitu. Ini pandangan dari Kak Restin seperti apa? Lagi-lagi berbicara pandangan ya teman-teman semua. Ya kalau berbicara soal generasi muda, sebenarnya itu lagi-lagi tidak bisa dipungkiri ya Kak ya. Iya. Karena jangan berbicara anak-anak zaman sekarang, kita saja yang dulu generasi apa ya? Apa kita dulu? Generasi COVID. Kayak pokoknya kayak gimana ya teman-teman, kalau berbicara soal generasi muda, tentunya pasti kakak-kakak di depan ini tidak pernah membatasi pergaulan teman-teman, bagaimana teman-teman mengakses perkembangan zaman dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa generasi muda sekarang dibutakan oleh teknologi yang ada, oleh perkembangan zaman yang ada. Karena pada dasarnya banyak sekali generasi muda yang belum bisa membatasi diri atau belum bisa mengontrol diri dengan keadaan-keadaan dan perubahan-perubahan zaman sekarang. Dan kalau berbicara soal kebudayaan, tentunya benar sekali ya Kak ya. Kita patutnya bangga, lagi-lagi kita patutnya bangga. Saya bangga sekali dengan daerah saya yang punya kanan tenun yang bagus, kayak bajunya yang bagus, punya tas yang bagus, kayak berbeda begitu dengan negara-negara lain. Itu sebenarnya patut kita banggakan, patut kita perkaya lagi, kita promosikan lah kebudayaan kita. Masa orang-orang barat suka dengan tas kita, suka dengan kain kita, suka dengan baju kita malah suka dengan pakaian mereka. Dan berbicara soal pakaian sebenarnya itu menjadi haknya teman-teman semua. Tetapi di sini saya mau tekankan bahwa janganlah kalian meninggalkan kebudayaan asli kalian, karena pada dasarnya itu adalah akar dari semuanya. Iya. Karena timbul dari pakaian ya pasti dari pakaian adat kita terlebih dahulu yang menciptakan lagi pakaian-pakaian baru seperti ini dan sebagainya kan Kak.
Dan harapannya untuk teman-teman, saya lebih kayak gimana ya Kak ya, jadi Gimana, mau Kak? kayak bisa mengontrol diri gitu loh Kak, kayak oke, saya nanti boleh berpakaian kayak gini, saya berpakaian kayak gitu, tetapi harus bisa memposisikan diri gitu, karena lagi-lagi kita ada di zaman modern di mana semua sudah bisa diakses dan lain sebagainya. Tapi harapannya saya bahwa teman-teman semua, walaupun dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, teman-teman tidak pernah meninggalkan kebudayaan teman-teman, bahasanya teman-teman, kayak kayak bahasa ibunya teman-teman ya, yang memang dari kecilnya sudah dilatih untuk seperti itu. Dan harapannya teman-teman bisa lebih memperkaya itu, bisa mempromosikan kebudayaan teman-teman keluar negara kita, agar oh orang tahu bahwa Indonesia nih wow keren Wow, sekali amazing ya, gitu, amazing sekali Indonesia. gitu. Dan dari situ pasti teman-teman akan merasakan bangganya menjadi warga Orang negara Indonesia, Indonesia iya. ya. Itu dari situ lah pasti kita bangga sekali dengan oh bahwa negara saya yang dijuluki negara yang beribu-ribu pulau, kayaknya luar biasa kayak gini Sangat ya. luar biasa Ya. Nusantara ini. Itu yang nanti akan teman-teman ketahui dan teman-teman pahami. Jadi ya pembahasan tentang nilai-nilai Pancasila, jadi itu bukan hanya terkait tentang Pancasila tapi tentang kebudayaan, teman-teman. Ternyata seperti itu ya Kak Lesti. Iya, minum dulu. Haus teman-teman, haus sampai surut. Jadi seperti itu ya Tuhan, banyak sekali yang sudah kita dapat dari Kak Lesti. Terima kasih banyak Kak Ya, Lestinya. makasih teman-teman. Mungkin ada closing statement atau motivasi dari Kak Lesti buat teman-teman, buat saya sendiri juga. Mungkin nggak banyak ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Saya juga sebagai generasi muda yang nantinya mungkin akan melanjutkan tongkat estafet daripada petinggi-petinggi kita atau orang-orang yang di atas kita. Dan kali ini saya sebagai kakak ya di sini ya, bukan, atau sebagai teman, mau mengajak lah untuk kita semua. Marilah kita sama-sama membangun kembali nilai-nilai Pancasila kita, karena banyak sekali konflik yang mau memudarkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dan harapannya kita sebagai generasi muda, generasi of change atau of control itu bisa menjadi garda terdepan untuk terus melihat, untuk terus mengontrol bagaimana sih perkembangan kita sekarang, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan apa yang menjadi keharusan kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, khususnya sebagai generasi muda. Dan harapannya teman-teman bisa mengimplementasikan itu, dan teman-teman harus bisa menjadi pelopor terdepan untuk bagaimana bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran kulot masyarakat-masyarakat yang belum terlalu paham tentang perbedaan itu. Dan perlu ingat teman-teman bahwa kita ini pelajar, pemikiran kita, wawasan kita, ide kita itu merupakan hak kita. Kita berbicara, kita berpikir itu hak kita. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa etika itu merupakan kewajiban kita, yang mana kita sebagai pelajar harus mengedepankan etika sebelum berbicara atau sebelum bertindak, agar orang melihat bahwa oh, seorang pendidik yang berkualitas itu seperti ini. Jadi tetaplah rendah hati, tetaplah jadi generasi muda yang paham tentang banyak hal, tetapi tidak pernah merasa diri tinggi untuk segala hal. Dan saya mau mengajak teman-teman semua untuk jangan lupa baca buku dan tetap belajar, agar pemahaman-pemahaman di luar sana yang mau menggeserkan pemahaman kita tentang Pancasila, ideologi dan lain sebagainya bisa kita atasi bersama. Oleh sebab itu tetap semangat untuk teman-teman semua, dan salam Pancasila. Salam Pancasila ya Kak Ya, Lestinya. kasih Kades. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih ya Kak Oke, Lesti. sampai ketemu lagi. Iya, terima kasih. Ya, Dadah.